Ya, sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 1 ya, nilai mutlak X tambah 1 kurang dari sama dengan 5. Kalau di video sudah saya sampaikan, jika tanda pertidaksamaannya itu adalah kurang dari, maka berlaku sifat pencerminan ya. Jadi kalau 5, misalkan ini garis bilangan, 5-nya di sebelah kanan, nah berarti arahnya kan ke kiri, ya karena kurang dari, berarti nanti di sebelah sini ada negatif 5. Kalau ini ke kiri, berarti negatif 5-nya ke kanan. Berarti pertidaksamaan ini bisa saya tulis dalam dua bentuk penyelesaian, yaitu X ditambah 1 kurang dari sama dengan 5. Nanti bentuk yang kedua adalah X ditambah 1, gimana? Lebih dari sama dengan negatif 5. Sampai di sini ada yang masih bingung nggak? Tidak. Tidak. Oke, kita lanjutkan. X tambah 1 kurang dari sama dengan 5, maka X kurang dari sama dengan 5 dikurangi 1. X kurang dari sama dengan 4. Untuk yang ini berarti X lebih dari sama dengan negatif 5 dikurangi 1. Maka X-nya lebih dari sama dengan negatif 6. Gitu. Kemudian coba kita gambar garis bilangan untuk penyelesaian ini ya. Nah, 4 letaknya di sebelah kanan. Ya, ini 4, kemudian negatif 6-nya di sebelah kirinya. Nah, ini negatif 6. Nah, tadi 4 ini kan kurang dari itu berarti arahnya ke kiri, ya. Kemudian negatif 6 ini kan lebih dari, ya, X lebih dari negatif 6 berarti ini ke kanan. Nah, kita arsir di sini, ya. Ini irisan. Jadi irisannya kita arsir. Sehingga penyelesaiannya adalah taruh X di tengah. Ini kalau interval tertutup ya, X-nya di tengah, kasih tanda kayak gini, kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Tetapi membacanya itu dari tengah ya. Dari X lebih dari ini ke sini, terus nanti ke sini. X lebih dari sama dengan negatif 6, kurang dari sama dengan 4. Coba lihat di pilihan gandanya jawabannya yang mana? X. X lebih dari sama dengan negatif 6, kurang dari sama dengan 4. Yang mana? Yang A. Yang A? Itu intervalnya tertutup loh. Yang E. Kok C? Yang E yang betul. Itu kan intervalnya tertutup, ya kan? Karena kan ini tertutup, maka tidak bukan yang A atau yang C, bukan. Perhatikan yang persis seperti itu. Gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut. Iya. Ya, yang nomor 2 minta dibahas atau tidak usah? Yang nomor 2 gimana? Bahas. Oh, dibahas. Oke. Bahas. Kita lanjutkan. Ini semuanya saya hapus dulu. Sekarang Nomor 2 ya. Nomor 2. Soalnya adalah nilai mutlak 7X dikurangi 5 lebih dari 2. Kalau ini intervalnya gimana? Kalau lebih dari gimana? Lebih dari 2. Nah, kita buat kembali apa? Garis bilangan. Nah, 2-nya di sebelah kanan. Ini bolong ya. Kenapa bolong? Karena tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengan. bukan. Ya, hanya gimana? Ada yang mau ngomong barusan? Oke, tidak jadi. Nah, kita tulis 2 di sini. Ya, kalau di sini 2 berarti lawannya adalah negatif 2. Perhatikan 2 di sini ini tandanya lebih dari, berarti ini ke kanan ya. Ke kanan. Nah, terus yang negatif 2 ke kiri.
Jadi nanti intervalnya terpisah kalau ini ya. Ini bisa kita tulis penyelesaian menjadi dua bagian, yaitu 7x dikurangi 5. Yang pertama lebih dari 2 ya. Nanti yang mana? 7x dikurangi 5. Nah, ke kiri ini ke kiri. Berarti kurang dari negatif 2. Ya, ini selesaikan. Berarti 7x lebih dari 2 ditambah 5. Nah, 7x lebih dari 7. Nah, yang ini. Oh, belum selesai. Maka x lebih dari 7 dibagi 7 sama dengan 1. Berikutnya yang sebelah kanan, ya 7x kurang dari negatif 2 ditambah 5. Nah, 7x kurang dari 3. Kemudian x kurang dari 3 per 7. Coba sekarang kita gambar ulang garis bilangannya. Nah, ini 3 per 7 di sebelah kanan apa kiri? Coba dijawab. Yang sebelah kanan 3 per 7 atau 1? 3 per 7. 3 per 7. Yang sebelah 3 per kanan. 1. Ya, maksudnya di garis bilangannya. Iya, betul 1. Karena yang lebih besar di sebelah kanan. Ya. Bukan berarti ini kanan taruh kanan, kiri taruh kiri. Tetapi yang lebih besar ditaruh yang kanan. Nah, ini berarti sini 1. Ya kan? Nah, terus 3 per 7-nya di sebelah kiri. Nah, hati-hati, ini bolong ya, tidak seperti tadi. Nah, terus ini lebih dari 1. Berarti ke kanan. Kan? Ke kanan. Nah, 3 per 7-nya ini kurang dari. Berarti ke kiri. Nah, gitu. Ini nggak ada irisannya, Pak. Gitu. Ya, nggak apa-apa. Kalau ini bukan menggunakan irisan, tetapi menggunakan gabungan. Ya. Berarti X kurang dari 3 per 7. Nah, ini baru menggunakan atau. Ya, atau X lebih dari 1. Jadi penyelesaiannya ditulis HP sama dengan, nah, seperti ini. Coba dicek jawaban yang mana yang sesuai dengan ini. A, B, C, D, E. B. Yang B. B. Ya, betul. Yang B ya. Ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, untuk soal yang nomor 3, silahkan dilihat. Ya, nilai mutlak 3, negatif 3 kurangi X, kurangi 7, kurang dari 0. Itu kamu jangan kaget bentuk seperti itu. 7-nya kalian pindah dulu ke ruas kanan. Gitu ya. Jadi negatif 7-nya pindah ke kanan sehingga bentuknya nanti menjadi nilai mutlak 3 negatif X kurang dari 7. Selanjutnya nanti kalian selesaikan menggunakan cara yang sama. Tidak usah saya bahas ya, karena ini bentuknya masih sama dengan soal nomor 1 dan 2. Kemudian soal nomor 4 juga sama nih. Ya. Bentar, saya hapus dulu. Nah, untuk soal nomor 4, nomor 4 itu kan bentuknya ini 2 dikali nilai mutlak 10 dikurangi 4x, kemudian dikurangi 1, lebih dari sama dengan 11, gitu kan. Nah, ini kalian bisa pindah-pindah, ini yang bilangan konstanta. Yang konstanta ini bisa kalian pindah ke ruas kanan. Ini contohnya nih, negatif 1, nanti pindah ke kanan. Terus nanti ini 2, ini nanti pindah ke kanan. Tapi kan tidak hanya pindah-pindah, harus ada aturannya gitu kan. Nah, pertama kita pindah yang negatif 1 dulu. Ini negatif 1-nya pindah ke kanan, jadinya 11 tambah 1. Selesai kan? Nah, berikutnya 2-nya nanti. Ya, kita tulis ulang. 2 kali nilai mutlak 10 dikurangi 4x lebih dari sama dengan berapa? 12. Nah, berikutnya berarti 10 dikurangi 4x, nilai mutlak 10 dikurangi 4x lebih dari sama dengan 12-nya kalian bagi dengan 2. Hasilnya 6. Nah, kalau ini dan seterusnya KTM ya, ketemu. Nanti menggunakan cara yang sama dengan soal nomor 1 dan nomor 2. Oke. Nanti nomor 3 dan 4 kalian coba mandiri ya di buku catatan.
Sekarang saya akan melanjutkan ke soal nomor 5. Nah, kalau soal nomor 5 memang harus dibahas karena bentuknya nilai mutlaknya ada 2. Nih. Jadi nilai mutlak terus di dalamnya ada nilai mutlak lagi ya. Nilai mutlak 2 dikurangi nilai mutlak X. Nah, nilai mutlak itu tutup lagi. Terus lebih dari 3. Nah, kalau ini kalian harus menyelesaikan 2 kali dua tahap. Tahap yang pertama menyelesaikan yang tanda nilai mutlak yang paling luar ya. Jadi nilai mutlak ini kita selesaikan dulu yang tandanya merah. Ini saya buat warnanya berbeda nih. Ya. Ini yang pertama merah. Nah, yang kedua hitam ya, jelas ya. Kelihatan nggak warnanya? Halo. Kelihatan ya? Kelihatan. Ya, oke. Kita selesaikan dulu yang warna merah ya. Berarti kalau lebih dari 3, nah kita tulis lagi garis bilangan ini 3. Nah, berarti di sebelah kirinya ada negatif 3. Ini lebih dari, nah berarti ini ke kanan, ini negatif 3 ke kiri. Jadi nanti kita selesaikan ada 2 bentuk. Pertama 2 kurangi nilai mutlak X kurang dari yang ini dulu ya, kurang dari negatif 3. Nanti bentuk yang kedua 2 dikurangi nilai mutlak X terus lebih dari 3 itu. Nah, ini diselesaikan dulu. Negatif nilai mutlak X kurang dari negatif 3 dikurangi 2 nih ya. 2-nya ini pindah ke kanan ya. Terus negatif nilai mutlak X dikurang dari negatif 5. Nah, ini negatifnya ada 2 nih, kanan dan kiri. Ya. Berarti oke, berarti nanti hasilnya nilai mutlak X kurang dari 5 gitu. Karena kanan kirinya ada negatifnya seimbang, berarti kita bisa abaikan. Tapi kalau salah satu ruas itu negatif, nanti tandanya berubah ya. Oke, kita selesai di sini. Ini penyelesaian di sini sampai sini untuk yang nilai mutlak warna merah ya. Nanti kita selesaikan yang warna hitam. Kita pindah ke kanan ya, berarti ini nilai mutlak negatif nilai mutlak X lebih dari 3 dikurangi 2. Jadinya negatif nilai mutlak X lebih dari berapa? 1. Nah, ini yang saya maksud ya. Berarti kalau ini negatif, yang kanan positif, nanti jadinya gini. Berubah tandanya nih. Jadi kurang dari negatif 1. Karena ini dikalikan negatif 1. Jadi kalau ada pertidaksamaan dikalikan bilangan negatif atau dibagi bilangan negatif, maka tanda pertidaksamaannya akan berubah. Tuh. Ini selesai untuk yang kedua, yang warna merah. Sekarang kita selesaikan lagi ya. Nilai mutlak X kurang dari 5. Nah, berarti berapa ya? Berarti gimana? Nilai mutlak mencong. Ya, ini 5-nya kanan, negatif 5 di kiri. Nah, ini kurang dari, nah berarti ini lebih dari. Jadi nanti intervalnya tertutup ya. Ada X kurang dari 5 ya. Yang kedua X lebih dari negatif 5. Ini sudah selesai. Berikutnya yang ini, yang kanan, garis bilangan lagi. Nah, negatif 1 di sebelah kiri ya. Maka di sebelah kanannya ada 1. Ini kurang dari ini ya. Ini berarti ke kanan. Nah, kalau ini intervalnya terbuka, berarti yang pertama ada X kurang dari negatif 1 ya ke kiri. Kemudian yang kedua ada X lebih dari 1. Jadi penyelesaiannya ada 4. Ada 4 nih. 1, 2, 3, 4. Terus bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya kita gambar
Oh iya, sebentar. Kita cek dulu. Oh iya, yang ini ya, yang ini tidak memenuhi ternyata nih setelah saya cek. Tidak memenuhinya gimana? Coba perhatikan, ada nilai mutlak tapi kok kurang dari -1. Lihat nggak? Ini ya, ada nilai mutlak X tapi kurang dari -1. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin itu impossible. Nah, itu ya, impossible. Karena nilai mutlak itu kan selalu positif. Kok ini ada nilai mutlak yang nilainya kurang dari -1? Berarti kan nggak ada. Nah, maka untuk penyelesaian ini sebenarnya berhenti sampai di sini. Tidak perlu ngitung sampai ke bawah ini. Ya, hanya sampai sini aja. Nilai mutlak X kurang dari -1 impossible. Berarti ini tidak memenuhi. Nah, selanjutnya kita kembali ke sini yang ini ya, yang 5 ini ya. Nilai mutlak X kurang dari 5 masih mungkin ya. Berarti penyelesaiannya adalah hanya yang sebelah kiri, yang sebelah kanan tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya ya X lebih dari -5 kurang dari 5. Nah, untuk yang ini berarti jawabannya adalah yang mana, ada nggak? A, B, C, D, E. C. Yang C. Sebentar. Iya. Saya cek lagi coba. Bentar ya. Ini kayaknya kok nggak ada di opsi. Mohon maaf ya, saya agak grogi karena di sebelah kanan saya ada Bu Nela Fatwasari nih. Iya, sebentar saya ulangi dari sini. Negatif nilai mutlak X kurang dari 5. Oh iya, ini ada kekeliruan di sini nih. Mohon maaf ya. Tadi kesepakatannya kalau ada pertidaksamaan dikalikan dengan bilangan negatif, harusnya tandanya berubah ya. Nah, ini harusnya berubah nih. Ini harusnya berubah nih seperti ini. Tadi kan dari sini ini dikali -1 nih, mohon maaf ya. Dikali -1 semua maka tandanya berubah. Itu harusnya seperti itu, yang tadi keliru. Nah, berarti kita kembali ke sini. Ya. Ada nilai mutlak X lebih dari 5. Berarti solusinya X lebih dari 5 atau X kurang dari -5. Ya. Nah, kalau seperti ini berarti intervalnya terpisah. Ya. X kurang dari -5 atau X kurang dari X lebih dari 5. Nah, berarti kalau ini ada jawabannya. Jawabannya yang apa? C. Yang C ya. Yang C, oke. Jadi seperti itu. Tadi ada kekeliruan ngitung ya. Nah, kalian harus memperhatikan kalau ketemu bentuk seperti ini. Ya. Nilai mutlak terus kurang dari negatif ya, kurang dari -2, -1 itu tidak mungkin. Maka nggak usah dilanjutkan. Nah, tadi saya kurang teliti ya, mohon maaf ya. Oke, berikutnya silakan kalau ada yang mau tanya. Ini sudah sampai soal nomor 5. Masih ada 5 soal lagi, silakan kalau kalian mau tanya. Halo, kok diem semua ya? Nggak ada yang mau tanya, ini beneran. Berapa sih? Nomor 6. Nomor 6. Oke, nomor 6 ya. Nomor 6 itu soalnya gimana? Oh, nilai mutlak ini. Coba perhatikan nilai mutlak sebelah kiri ya. Ruas kiri dan ruas kanan. Barusan siapa ya yang nanya ya? Raina bukan ya? India. Oh, India.
perhatikan India dan semuanya. Nomor 6 itu kan ruas kirinya positif. Ya, ada tanda nilai mutlaknya. Kemudian ruas kanannya juga positif. Ya enggak? Negatif, Pak. Ruas kanan Positif. dan kiri kan ada tanda nilai mutlaknya semua kan? Positif. Nah, berarti kita bisa gunakan cara mengkuadratkan kedua ruas gitu. Nilai mutlak 5x dikurangi 4 lebih dari sama dengan nilai mutlak 3x kurangi 12. Nih, karena dua-duanya positif, maka bisa kita gunakan cara mengkuadratkan kedua ruas. Tuh. Nah, berarti kita kuadratkan yang ini 5x dikurangi 4 kuadrat. Tanda mutlaknya ganti tanda kurung biasa. Lebih dari sama dengan 3x kurangi 12 dikuadratkan. Nah, mengkuadratkannya itu nggak usah dikuadratkan beneran. Cukup kita pindah aja gini, 5x kurangi 4 kuadrat. Nah, ini kan bisa dipindah ke kiri. Ya, kurangi 3x dikurangi 12 kuadrat. Nanti lebih dari sama dengannya 0. Ruas kanannya 0 kan? Nah, dengan menggunakan sifat-sifat perkalian pada persamaan kuadrat atau pertidaksamaan kuadrat itu kan, nanti kita bisa gunakan cara itu untuk menyelesaikan yang ini. Gini-gini, misalkan ada A ditambah B dikalikan A dikurangi B, ya, nanti hasilnya gimana? A kali A gitu kan. A kali A jadinya A kuadrat. Terus A kali negatif B jadinya negatif AB. Terus B kali A jadinya AB gitu kan, positif. Terus B kali negatif B jadinya negatif B kuadrat. Perhatikan suku yang di tengah ini. Ini kan berarti habis 0 kan. Nah, kalau sudah berarti sisanya gimana? Sisanya A kuadrat dikurangi B kuadrat. Hanya ada depan dan belakang gitu kan. Nah, perhatikan yang ini nih. Ini misalkan saja ini A. Ini misalkan B. Nah, kita gunakan sifat ini. Oke ya. Jadi ini adalah A, ini adalah B. Nanti kita masukkan ke dalam rumus yang ini. Jadi kalau ini adalah penjabaran, kok penjabaran ya? Perkalian, semuanya dikalikan, namanya sifat distributif. Ya. Sedangkan yang bentuk yang pertidaksamaan yang kita kerjakan ini kita mau ubah malah ke atas ini. Jadinya A ditambah B dikalikan A dikurangi B. Lebih dari sama dengan 0. Nah, A-nya masuk ini. A-nya berarti yang di dalam ya, tanpa kuadrat. Berarti 5x dikurangi 4 ditambah B-nya ini. Berarti 3x dikurangi 12. Dikalikan A lagi. A-nya masuk 5x dikurangi 4 dikurangi. Nah, ini hati-hati kalau ini pengurangan, kurung dulu. B-nya masuk. 3x dikurangi 12, tutup kurung, tutup lagi, lebih dari sama dengan 0. Ya, kita hitung 5x ditambah 3x sama dengan 8x. Negatif 4 kurangi 12, negatif 16. Kemudian yang ini, nah ini 5x, negatif dikalikan 3x, ini kalikan ya, sifat distributif jadinya. Nah gini, terus negatif 4, negatif dikali negatif, hati-hati, plus 12 lebih dari sama dengan 0. Plus 8x kurangi 16 dikalikan 5 kurangi 3 2x. Negatif 4 tambah 12 8 lebih dari sama dengan 0. Nah kita dapatkan ya 8x kurangi 16 sama dengan 0. Ini kita ubah dulu menjadi persamaan ya. Berarti 8x sama dengan 16, x-nya sama dengan 16 bagi 8, 2. Terus yang satunya, 2x ditambah 8 sama dengan 0, 2x sama dengan negatif 8, maka x sama dengan negatif 8 bagi 2, negatif 4. Sudah selesai? Belum selesai. Nah, kita harus mengujikan titik-titik ini ke garis bilangan. Ya. Perhatikan lagi, 2 dan negatif 4, mana yang di sebelah kanan? Apakah 2 atau negatif 4?
2. 2, ya betul. 2. Ya, 2. 2 di sini lingkarannya apa? Noktahnya penuh ya. Karena apa? Kenapa kok ditulis penuh? Sama dengan. Karena ada sama dengannya. Ada sama Lebih dengan. dari ada sama dengannya. Ya, betul. Ini negatif 4. Nah, cara uji titiknya sudah saya sampaikan di ini ya, di video ya. Jadi di antara negatif 4 dan 2 ada kan 0 kan, sini kan. Iya. 0 ujikan ke sini, ke pertidaksamaan yang ini, yang terakhir. 8 kali 0, 0. 0 kurangi 16, negatif 16. Berarti ini negatif. 2 kali 0, 0. Tambah 8. 8. Negatif kalikan positif. Hasilnya apa? Negatif, Pak. Berarti negatif. Yang kanan positif, yang kiri juga positif. Nah, yang kita ambil yang mana? Yang positif atau negatif? Mana? Yang kita ambil yang tanda positif atau yang negatif? Daerah yang mana? Yang negatif tengah. Yang tengah alasannya apa? Alasannya kenapa kok negatif yang diambil? Nah, jadi kita ambil yang mana itu lihat tanda pertidaksamaan yang tadi kita ujikan ini. Ini kan tandanya kan lebih dari sama dengan, ya kan? Lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 berarti yang positif malahan. Kalau kurang dari sama dengan atau kurang dari baru kita ambil yang negatif. Berarti ini nah, negatif 4 ke kanan, 2 ke negatif 4-nya ke kiri, 2 ke kanan. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan negatif 4 atau X lebih dari sama dengan 2. Itu jawabannya ya. Yang mana jawabannya? A, B, C, D, E? B. Yang B. Oke. Nah, sebentar saya ambil charger dulu ya. Baterainya mau habis nih. Ada lagi penanya? Silakan yang mau nanya. Yang belum paham, baik soal baru ataupun soal yang sudah tadi dikerjakan, silakan tanyakan. Kalau misalkan yang penyelesaian pertidaksamaan menggunakan metode grafik itu gimana, Pak? Oh, menggunakan grafik? Bisa. Iya. Bisa menggunakan grafik, berarti kamu sudah baca buku ya? Iya, Pak. Itu tapi prosesnya lebih lama. Ya boleh sih. Kan tidak hanya satu solusi kan. Tapi efek itu penyelesaian lain. depannya berarti menggunakan hitung-hitungan. Gimana? Berarti penyelesaiannya itu ini dari beberapa, nggak cuma satu doang, tapi bisa pakai metode grafik, bisa Banyak. pakai yang Jadi bisa. Coba kalian perhatikan penyelesaian persamaannya dulu. Itu bedanya kalau persamaan itu kan hanya memanfaatkan titik potong ya kan? Coba dibalik materi persamaan nilai mutlaknya. Itu kan hanya menyelesaikan tapi menggunakan titik potongnya. Tapi kalau pertidaksamaan itu menggunakan daerah. Jadi kamu harus betul-betul paham kalau X lebih dari 2 itu ngarsirnya kemana, X kurang dari 4 itu ngarsirnya kemana gitu. Dan itu kelemahannya kalau kalian menggunakan gambar untuk menyelesaikan soal, kadang-kadang titik yang kalian buat itu kan tidak akurat, ya enggak? Lebih ribet karena harus teliti betul. Menggunakan penggaris juga, penggarisnya harus, skalanya harus benar-benar presisi. Kadang-kadang kalau tidak presisi, titik potong yang dihasilkan tidak sama dengan hasil menyelesaikan dengan menggunakan metode analitik seperti ini, seperti hitung-hitungan aljabar gitu.
Kalau yang metode grafik biasanya keluar di soal ujian nggak, Pak? Walaupun keluar di ujian, itu tidak efektif sekali menggunakan cara itu. Jadi itu hanya sebagai apa ya, sebagai penyelesaian pengayaan bagi kalian sendiri. Contohnya gini, dulu waktu SMP kalian kan diajari cara memfaktorkan persamaan kuadrat kan. Ada pemfaktoran langsung, ada melengkapkan kuadrat sempurna, ada apalagi yang ketiga, rumus ABC. Ya enggak? Itu kan tiga-tiganya kan Iya, Pak. berfungsi untuk memfaktorkan persamaan kuadrat. Coba kalian sering menggunakan yang mana? Yang Lebih sering yang mana? ABC. Menurut kalian yang paling efektif yang mana? ABC? Memfaktorkan. ABC. Memfaktorkan. Kalau yang udah mahir memfaktorkan mesti pilih yang cepat ya enggak? Langsung memfaktoran ketemu gitu kan. Dibandingkan dengan rumus ABC walaupun dia akurat tapi kan membutuhkan waktu yang lama. Betul nggak? Betul. Iya. Nah, iya itu sama. Ini juga bisa diselesaikan menggunakan grafik. Tapi waktu yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan satu soal, saya yakin akan lebih lama, jauh lebih lama daripada cara seperti ini. Jadi Nanti, grafik itu, ya gimana? jadi grafik itu cuma kayak pembuktian kalau soal ini tuh nggak dikerjain cuma satu cara, berarti bisa banyak cara gitu loh, Pak. Iya betul. Dan juga saya tidak membatasi kalian harus pakai cara ini tidak. Nanti kalau memang betul kalian ingin tahu caranya, nanti insya Allah kalau saya ada waktu saya akan buatkan video, nanti saya upload di YouTube gitu ya, untuk cara penyelesaian yang grafik. Baik, Terima ada kasih lagi? ya, Pak. Ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Ada nggak pertanyaan Ini lagi? Pak, tanya lagi, Pak. Kalau Ya. yang bedanya nyari nilai X yang memenuhi sama kayak penyelesaian itu bedanya apa, Pak? Nilai X yang memenuhi sama penyelesaian, maksudnya gimana? Ya. Ini misalkan kan penyelesaian pertidaksamaan nanti kan dikerjakan, terus nilai X yang memenuhi gitu bedanya apa, Pak? Kalau contoh ini ya, contoh yang yang tadi itu, yang penyelesaian Iya. soal nomor berapa ya? Yang nilai mutlaknya ada 2 itu ya? Nomor 5. Nomor 6. Nomor 5 kayaknya. Ya, yang tadi saya keliru menuliskannya itu loh. Iya, nomor 5. Ya, kan itu kan nomor 5 itu kan ada 2 penyelesaian nilai X. Ya kan? Tadi yang nilai mutlak berapa itu? X lebih dari 5 dan nilai mutlak X kurang dari 1. Itu kan penyelesaian. Tetapi yang memenuhi pertidaksamaan itu kan kita harus proses lagi, kita harus cocokkan lagi dengan misalkan kita cocokkan atau kita gambar di garis bilangan. Kalau nilai mutlak X lebih dari 5 itu kan masih mungkin karena nilai mutlak itu harus positif. Ya. Nah, nilai yang lebih dari 5 positif atau negatif? Positif. Timbunan bilangan yang lebih dari 5. Positif kan? Berarti artinya kan cocok antara nilai mutlak dengan nilai yang kita temukan gitu kan. Nah, sedangkan yang satunya nilai mutlak X kurang dari negatif 1. Padahal nilai mutlak itu harus positif. Nah, nilai yang ada itu kurang dari negatif 1, artinya negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5, itu kan. Artinya antara definisi nilai mutlak dengan nilai X yang kita dapatkan tidak cocok. Nah, berarti itu yang dinamakan kondisi tidak memenuhi. Gitu. Arengola. Itu ya. Kalisa. Nah, itu jawabannya Kalisa. Ada lagi yang mau tanya? Jangan. Ya, sama-sama. Iya. Yang lain silakan.
Yang mau tanya, tak share screen. Oke, oke. Nggak setok. Oh iya. Ada lagi nggak yang mau nanya? Silakan. Oh iya, untuk informasi untuk PHB nanti kita akan selenggarakan dari sekolah itu tanggal 1 September. Ya, materinya sampai mana? Materinya sampai pertidaksamaan rasional. Jadi nanti Selasa depan langsung kita materi pertidaksamaan rasional. Ya, nanti materinya sampai itu, soalnya kurang lebih berapa Bu Nila? Soalnya berapa? 20. Pilihan ganda semua. Full daring atau online. Walaupun full daring, kalian harus PHB itu mid semester, OTS tengah semester. Ya, jadi walaupun daring, tapi nanti kita akan setting biar waktunya itu dibatasi. Ya, jadi waktunya itu harus dimulai misal pukul 7, ya harus pukul 7 selesai mulai sampai pukul 8, nggak boleh mundur-mundur karena sistemnya tidak bisa mundur. Beda dengan tugas Teams yang pernah saya berikan. Kalau itu kan semua tugas kapanpun saya terima, tapi kan saya berikan catatan gitu kan. Jadi benar-benar pelajari. Kalau yang belum paham silakan tanyakan ya, jangan diem hanya menunggu mencontek pekerjaan teman. Nah, jangan seperti itu. Pak, nanti di PHP kok PHP? Nanti di PHP ada keluar soal yang kayak 10 enggak? Iya, yang penting kalian pelajari aja soal-soal di LKS. Nanti saya ambil dari situ, tapi ya tidak saya kasih tahu yang mananya. Lah nomor 10 cara gimana, Pak? Nomor 10. Nah, gitu tanya, betul. Yang manusia itu ya. Manusia merupakan makhluk homo apa itu? Homo isotermik. Homo iotermik ya. Yaitu makhluk berdarah panas yang suhu tubuhnya relatif konstan terhadap perubahan suhu di sekitarnya. Suhu tubuh manusia dipertahankan dalam batas normal, yaitu tidak lebih dari 0,3. 0,3 itu penyimpangannya. Ya, penyimpangan itu bisa naik, bisa turun. Nah, suhu normal manusia kan 36,9 derajat Celcius. Ya, berarti caranya begini. Cara menyelesaikan soal ini, kalian lihat dulu penyimpangannya, naik turunnya. Coba perhatikan 36,9, kalau turun 0,3 derajat jadinya berapa? 36,6. Iya, betul. 36,6 kan, itu kalau turun 0,3. Kalau naik berarti gimana? Kalau naik 0,3 jadinya berarti 7,2. Nah, berarti 7,2. berarti batas atasnya adalah 37,2, batas bawahnya 36,6. Berarti jawabannya mana? B. Yang B kan? Gampang kan? Ya. Nah, gitu. Pak. Gimana? Penalaran makanya. Iya, penalaran. Pakainya definisi nilai mutlak juga bisa. Berarti nanti kolangannya cuma yang disebut atau soal cerita, Pak? Iya, ada soal ceritanya, ada soal yang langsung dikerjakan, ada. Pak, PHB itu apa, Pak? PHB itu penilaian harian bersama. Makasih, Kak. Iya, sama-sama. Oh, kayak gitu kok, Pak. Yang biasa. Kayak Isi siaran nanti mau kan isi dengar. Isi. Raiso.
Orang satu budget. Orang pakai plastik kok zooming kok. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Nomor 7, Pak. Nomor 7. Nomor 7 itu menggunakan, oh ini sudah ada di ini ya, di contoh soal di video. Kamu udah nonton belum? Udah. Sudah ya? Ada kan? Ini misalkan Pak. Pakainya permisalan, betul. Iya betul, pakainya permisalan. Perlu dibahas ini ya? Perlu ya? Iyalah biar Oke. cepat. Oke, saya akan bahas lagi. Udah lihat wis tuku iki lho. Iya. Jenengan tuku ah. Kan itu tuh sama tuku panci. Nomor 7 nilai mutlak X kurangi 1 kuadrat dikurangi 3 kali nilai mutlak X kurangi 1 ditambah 2 lebih dari 0. Coba permisalannya jadinya gimana? Kita misalkan nilai mutlak X kurangi 1 dengan apa? Mintanya variabel apa? N Pak, N ganti N. N. Nano N. Iya Pak. Oke, berarti jadinya M apa N? M. Oh M. Ya wes M. Berarti jadinya gimana? M kuadrat kurangi 3M tambah 2 Kuadrat lebih 0. kurangi 3M tambah 2 lebih dari 0. Oke. Nah, ini faktorkan langsung. Ayo. Saya tulis, kamu yang ngerjakan. Yang sudah setahun kemana di foto ini sekarang ini? Gimana pemfaktorannya? Enggak ada yang jawab. Pemfaktorannya M kurangi 1 kali M kurangi 2 lebih dari 0. Betul kan? Nah, sekarang kita tulis M kurangi 1 disama dengankan dulu 0. Nah, maka M sama dengan 1. Itu ya. Terus M kurangi 2 sama dengan 0. Maka M sama dengan 2. Terus gimana? Setelah itu garis bilangan, ya kan? Garis bilangan. Ini satu yang mana? Kiri apa kanan? Kiri kanan. Satu kiri, 2 yang kanan. Terus cek titik, ya uji titik ya. Di antara 1 dan 2 susah, maka kita cek yang sebelah kirinya 1 aja. 0 di sini kan 0. 0 di sebelah kirinya 1 kan. Nah, 0 masuk sini. 0 kurangi 1. Terus 0 kurangi 2 dikalikan hasilnya positif, ya kan? Positif. Ini negatif, ini positif. Ya, uji titiknya kayak gitu. Terus yang di soal mintanya lebih dari. Berarti yang plus. Ini ke kiri. Plus, ya kan? Nah, berarti ini M kurang dari 1. Yang pertama M kurang dari 1, yang kedua nanti M lebih dari 2. Nah, M tadi kita kembalikan. Ini kan permisalannya M itu X, nilai mutlak X. Nilai mutlak X kurangi 1. Kurang dari 1. Yang ini nilai mutlak X kurangi 1 lebih dari 2. Gitu ya. Nah, sekarang coba perhatikan. Nilai mutlak X kurangi 1 kurang dari 1. Penyelesaiannya gimana? Kalau kurang dari, berarti bisa dipisah, bisa digabung. Ya kan? Untuk Fx, ya nilai mutlak Fx kurang dari A, itu kan penyelesaiannya Fx kurang dari A atau lebih dari negatif A. Nah, kalau ini Fx-nya diganti X min 1. Ini penyelesaian langsung. Berarti X kurangi 1 kurang dari 1 lebih dari negatif 1.
Maka X ini satunya pindah ke kanan, ya. Nah, gini, ini pindah ke kiri, jadinya 0. Gitu kan? Paham nggak nih cara cepat saya seperti ini? Jadi langsung diselesaikan. Halo? Sudah paham atau belum? Ya. Jadi kalau untuk yang ini selang tertutup bisa langsung diselesaikan. Tapi untuk yang kanan ini nilai mutlak X, ya, berarti nilai mutlak Fx lebih dari A, itu penyelesaiannya terpisah. Jadi Fx lebih dari A atau Fx kurang dari negatif A. Nah, artinya ini dipisah menjadi X kurangi 1 lebih dari 2, maka X lebih dari 3, ya. Atau yang kedua, X kurangi 1 kurang dari negatif 2, maka X kurang dari negatif 1. Halo? Kok diem semua? Jadi ada ini ya, ini interval tertutup, selang tertutup untuk penyelesaian yang pertama. Ini penyelesaian yang kedua ada 2 selang terpisah. Nah, kita gambar ke dalam garis bilangan. Yang pertama ada 0, 2, terus negatif 1, 3. Ini kita gambar langsung di satu garis ya. Berarti yang paling kiri berapa? Nilai terkecil di antara 4 penyelesaian ini berapa? 0, 2, 3, min 1. Negatif 1, Pak. Negatif 1 di sebelah kiri, ya. Nah, ini kemudian sebelah kanannya berapa? 0. Terus sebelah kanannya 2. Terus sebelah kanannya lagi 3, ya. Nah, sekarang kita lihat. Ini kan selang tertutup 0 sampai 2, ya. Nah, seperti ini. Ini. Nah, ini tertutup. Terus yang kedua X kurang dari negatif 1. Jadi ini ke kiri. Terus X lebih dari 3. Nah, seperti ini kan? Iya enggak? Halo? Iya, Pak. Ya. Oke, sekarang kita lihat soalnya. Ya, penyelesaian ketidaksamaan adalah X kurang dari A atau X lebih dari. Nah, ini berarti kan X kurang dari negatif 1 atau X lebih dari 0 kurang dari 2 atau X lebih dari 3. Nah, berarti kan di penyelesaian itu ya, X kurang dari A, berarti A-nya berapa? A-nya berarti negatif 1. Terus yang kedua, X lebih dari B. Nah, berarti B-nya 0. Ingat kan? Terus kurang dari C, berarti C-nya 2. Terus atau X lebih dari D, berarti D-nya 3. Yang ditanyakan adalah A tambah B tambah C tambah D. Tinggal ditambahkan, betul. Negatif 1 tambah 0 tambah 2 tambah 3. Jawabannya sama dengan 4. Ya, betul. Jawabannya adalah E, gitu ya. Ya, jadi seperti itu. Nanti contoh soal yang lain silahkan dicoba sendiri di buku tulis. Nggak usah dikumpulkan. Nanti itu penugasan itu masuknya lewat Semandung Berjaya semua. Ya. Untuk hari ini cukup dulu ya. Nanti dilanjut diskusi di Telegram. Terima kasih sudah bergabung di diskusi pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jabir 49. Bubar gimana yuk? Hah? Bisa. Lah kelas ya sih?